Ada banyak momen tak terlupakan dalam sejarah MotoGP. Ada kemenangan yang memecahkan rekor, pertarungan epik hingga last lap, dan selebrasi yang menjadi ikon lintasan balap. Namun di sisi lain, ada juga momen yang seolah membekukan waktu. Momen yang bukan sekedar insiden, melainkan kejadian yang menggores reputasi, harga diri, dan warisan seorang legenda. Dan untuk Valentino Rossi, nama besar yang disegani hingga ke sudut-sudut pedok. Salah satu momen paling memalukan itu terjadi pada MotoGP Jerez 2011. Bukan karena ia kalah, bukan karena ia terjatuh, namun karena insiden tersebut berujung pada kalimat paling menusuk yang pernah diucapkan kepada seorang juara dunia 7 kali. Ambisimu melebihi bakatmu. Kalimat yang meledak seperti bom, menjadi legenda, dan hingga kini masih diingat setiap penggemar MotoGP. ...2011 seharusnya menjadi tahun kebangkitan. Tahun di mana Valentino Rossi, setelah menaklukkan dunia bersama Yamaha, memulai petualangan baru untuk membawa kejayaan ke pabrikan Italia Ducati. Kombinasi Rossi dan Ducati terdengar sempurna. Dua ikon Italia, dua simbol kekuatan, dua nama besar yang harusnya menjadi duet pembunuh. Tapi realitanya sangat jauh dari mimpi. Ducati Desmosedici saat itu bukan motor ramah pembalap. Liar, keras, dan sulit dikendalikan. Bahkan legenda sekali Rossi pun tidak bisa menjinakkannya. Dalam beberapa balapan awal musim, Rossi terlihat bukan sebagai the doctor, melainkan sebagai pembalap biasa yang sedang mencari identitas. Pada saat yang sama, takdir seperti sedang bercanda. Casey Stoner, pria yang sebelumnya menjadi juara dunia bersama Ducati, pindah ke Repsol Honda. Dan kemenangan demi kemenangan mulai mengikuti Stoner seolah menegaskan satu pesan. Mungkin masalahnya dulu bukan di Stoner. Mungkin masalahnya memang di Ducati. Kontras sangat terasa. Stoner bersinar, Rossi tersiksa. Ketegangan emosional sebelum Jerez terasa benar-benar nyata. Kondisi lintasan basah, semua pembalap tahu satu hal. Ini bukan balapan untuk pembalap yang ceroboh. Namun Rossi muak dengan kritik, frustasi dengan performa Ducati, dan lapar untuk kembali membuktikan dirinya. Memilih untuk tampil menyerang. Lap demi lap dilalui dengan agresif. Rossi melaju dari belakang menuju rombongan depan. Para komentator mulai bersorak. Para fans yang menonton di rumah mulai berharap. Mungkin ini titik baliknya. Hingga masuk lap ke-7. Rossi berada tepat di belakang Stoner. Tikungan pertama menjadi saksi. Rossi mencoba menyalip dari dalam. Dengan manuver khas yang sudah membawa banyak kemenangan sepanjang karirnya. Tapi semua berjalan terlalu cepat. Ban depan Ducati kehilangan traksi. Rossi terpeleset, motor jatuh. Dan lebih buruk lagi, motor Rossi ikut menabrak Stoner, menyeret keduanya keluar dari lintasan. Rossi masih bisa bangkit dan melanjutkan balapan, sementara Stoner tidak bisa melanjutkan balapan. Sorakan berubah menjadi keheningan, drama langsung dimulai. Setelah race, Rossi melakukan hal yang sangat sportif. Datang ke garasi Repsol Honda untuk meminta maaf langsung kepada Stoner. Momen itu direkam kamera dunia. Rossi masih menggunakan helm, menjulurkan tangan, jelas merasa bersalah. Para kru Honda menatap dengan dingin. Stoner duduk di belakang pedok, membuka sarung tangan, wajahnya datar. Dan kemudian, sejarah ditulis. Jelas, ambisimu melebihi bakatmu. Kata bakat yang diarahkan ke Rossi, seorang pembalap dengan 7 gelar juara dunia, terasa seperti tamparan di depan seluruh dunia. Pit Honda hening, pit Ducati terdiam, publik meledak. Media menjadikan kalimat itu headline utama. Fans berdebat berbulan-bulan.
Dan untuk sebagian orang, kalimat itu menggambarkan realitas pahit. Rossi berusaha terlalu keras untuk membuktikan dirinya. Tapi kali itu, harga yang dibayar terlalu mahal. Jerez 2011 bukan awal rivalitas Rossi Stoner. Ini hanya letusan setelah bertahun-tahun bara. 2007, Stoner juara dunia pertama kalinya di Ducati. Dan sejak itu, muncul suara-suara bahwa ia menang karena motornya, bukan skillnya. 2008, Laguna Seca menjadi pertarungan paling ikonik. Rossi memenangkan duel brutal di tikungan corkscrew, dan Casey Stoner terjatuh. Setelah race, Stoner menyindir bahwa Rossi tidak sportif. 2010, ketegangan semakin terasa di media, meski keduanya tidak mengakuinya. Mereka menghargai kemampuan masing-masing, tapi hubungan keduanya tidak pernah hangat. Insiden Jerez 2011 hanya memperlebar jarak itu. Valentino Rossi, dalam wawancara setelah insiden, mengakui kesalahannya. Ia menegaskan bahwa tindakannya beresiko, tapi mengatakan motivasinya hanya untuk bertarung di depan, bukan mencelakakan. Sementara Stoner tetap pada pendiriannya. Ia tidak menarik ucapan itu, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Ironisnya, bertahun-tahun setelah pensiun, Stoner mengatakan bahwa kata itu keluar spontan karena sedang kesal. Namun publik sudah terlanjur menjadikannya bagian dari sejarah MotoGP. Valentino Rossi, seorang pembalap yang karismatik, flamboyan, dan seorang showman, menciptakan atmosfer yang membuat MotoGP hidup. Sementara Casey Stoner, seorang pendiam, teknikal, jenius, tetapi memilih menjauh dari drama. Dua pendekatan yang sama-sama menghasilkan gelar, dua legenda dengan DNA berbeda. Stoner pensiun di usia 27 tahun, salah satu talenta terbesar yang pergi terlalu cepat. Valentino Rossi membalap sampai usia 42 tahun, ikon yang menolak menyerah hingga detik terakhir. Dan kejadian Jerez 2011 menjadi pengingat pahit bahwa bahkan seorang legenda pun tetap manusia. Bisa salah, bisa terburu-buru, bisa tertekan, dan bisa ditampar kenyataan. MotoGP hanyalah olahraga untuk mereka yang kuat secara fisik, tapi juga lebih dari itu. Ini tentang ego, gengsi, mental, dan emosi yang menggelegak di balik helm. Insiden Rossi versus Stoner di Jerez 2011 bukan sekedar kecelakaan. Itu adalah momen yang menunjukkan garis tipis antara ambisi dan bakat, keberanian dan kecerobohan, legenda dan manusia biasa. Rossi tetap legenda terbesar dalam sejarah MotoGP bagi jutaan orang. Tapi di balik semua kejayaan, trofi, dan selebrasi, ada satu momen yang tidak akan pernah dilupakan. Hari di mana Valentino Rossi meminta maaf, dan dunia menyaksikan ketika seorang legenda mendengar kalimat paling menusuk dalam hidupnya.